الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا كل حرف كتب إلا بدين ودهر الدهرين أدولا وأنكم من يونس نسمة قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا به ومدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال وحده بن منبه رحمه الله تعالى لما قرأ موسى عليه السلام الألواح وجد فيها فضيلة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Manakala membaca Nabi Musa alaihissalam akan loh atau akan papan tulis yang ia dapati padanya itu akan kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabbi ma hadhil ummatul Muhammadiyah. Maka berkatalah Nabi Musa, apa ini umat Muhammadiyah Nabi Muhammad allati ajiduha fil alwah, yang aku dapati akan dari tulisan ini. Qala hum ummatu Ahmad, mereka itu umatnya Nabi Muhammad. Ya Rabbana bil yasiri minar rizki u'tihim iyahu. Ciri umat Nabi Muhammad itu, hai Musa, mereka ridho diberi rezeki walaupun sedikit. Ciri umat Nabi Muhammad itu, hai Musa, ujar Allah, mereka ridho diberi rezeki walaupun sedikit. Wa arda minhum bil yasiri minal amal, karena mereka ridho dengan rezeki yang sedikit, aku pun ujar Allah ridho walaupun amal mereka itu sedikit. Umat Nabi Muhammad itu, hai Musa, orangnya ridho walaupun rezekinya sedikit, dan aku pun ridho ujar Allah walaupun amalnya sedikit. Ia beramal kada kayak orang lagi bahari, kada sekali duduk tuh membaca misalnya la ilallah 25.000 kada. Umat Nabi Muhammad itu amalnya sedikit, tapi ia ridho dengan rezeki yang kuberi sedikit, maka aku ridho juga lawan mereka itu. Udkhiluhum ahadum al-jannata bi syahadati an la ilaha illallah. Aku ujar Allah memasukkan salah seorang mereka itu ke dalam surga dengan syahadat la ilaha illallah. Artinya cukup mereka bersyahadat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku masukkan mereka itu ke surga. Mereka cuma modal, amal mereka cuma satu, yakni mengucap 2 kalimat syahadat. Imbah daripada itu kada ada lagi bisi amal yang lain. Mbah mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, sudah. Amal yang lain ia kada berisi, dan aku ujar Allah memasukkan mereka itu ke surga dengan sebab mereka mengucap 2 kalimat syahadat. Qala, maka berkata lagi Nabi Musa, fa inni ajidu bil alwah ummatan yusharuna yawmal qiyamati wujuhum ala suratil qamari lailatal badri. Ujar Nabi Musa, aku dapati lagi di papan tulis tersebut ada umat dibangkitkan di hari kiamat, wajah mereka itu atas rupa seperti bulan 14. Faj'alhum ummati, ujar Nabi Musa, ya Allah jadikanlah mereka itu umatku. Qala hum ummatu Ahmad, ujar Allah itu umatnya Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad itu seberataan apabila
nanti dibangkitkan di padang mahsyar wajahnya sebarataan bersinar-sinar. Walaupun di dunia misalnya hirang, walaupun di dunia jelek, tapi ketika dibangkitkan di hari kiamat wajah mereka semuanya bersinar-sinar. Asyuruhum yaumal qiyamah bururun muhajjalun min atharil wudu was sujud. Kenapa aku bangkitkan ujar Allah mereka bersinar-sinar? Itu bekas daripada wudu mereka dan bekas daripada sujud mereka. Karena mereka mau sujud, karena mereka berwudu, lalu wajah mereka itu bersinar-sinar. Walaupun di dunia ini kita kelihatan orang hirang, karena ujar Allah, di padang mahsyar kubangkitkan ujar Allah mereka wajahnya bersinar-sinar. Qala ya Rabb inni ajidu fil alwah ummatan ardiyatuhum ala zuhurihim wa suyubuhum ala awatikihim. Ya Allah, ujar Nabi Musa, sesungguhnya aku dapat di papan tulis terus satu umat, selendang mereka itu ada pada punggung mereka dan pedang mereka itu ada di bahu mereka. Ashabu tawakkulin wa yakinin, mereka orang ahli tawakal dan yakin. Yukabbiruna ala ru'usi sawami', mereka selalu beribadat dimanapun tempat. Yatlubuna al-jihada, dan mereka menuntut akan jihad bikulli haqqin, dengan jihad yang benar. Hatta yuqatiluna ad-dajjal, sampai mereka membunuh akan dajjal. Waj'alhum ummati, jadikan mereka itu yang membunuh dajjal itu umatku, ujar Nabi Musa. Qala hum ummatu Ahmad, mereka itu umatnya Nabi Muhammad. Ummatu Ahmad. Qala ya Rabbi ini ajidu bil alwa ummatun yusalluna bil yawmi wal laila khamsa salawatin bi khamsi sa'atin minan nahar. Ujar Nabi Musa, ya Allah, ulun dapati di papan tulis tersebut ada satu umat mereka sembahyang sehari semalam 5 kali sembahyang pada 5 waktu daripada siang. Wa tuftahum lahum abwabus sama, dan Allah bukakan bagi mereka itu segala pintu langit. Wa tunzalu alaihimur rahmah, dan turun atas mereka itu rahmat. Faj'alhum ummati, maka jadikan olehmu mereka itu umatku. Qala hum ummatu Ahmad. Ketika umat Nabi Muhammad itu sembahyang, maka pintu-pintu langit itu dibukakan Allah. Ketika umat Nabi Muhammad itu sembahyang, pintu langit dibukakan Allah, rahmat itu turun kepada orang-orang yang sembahyang. Qala ya Rabbi inni ajidu bil alwah ummatan takunu al-ardu lahum masjidan wa tahurat. Ya Allah, ulun dapati di papan tulis tersebut ada umat yang bumi itu menjadi masjid dan menjadi tempat bersuci bagi mereka itu. Wa tahilu lahum al-ghanaim, dan halal bagi mereka itu harta rampasan perang. Faj'alhum ummati. Qala hum ummatu Ahmad, itu umat Nabi Muhammad. Kalau zaman lagi bahari, zaman Nabi yang lain, harta ghanimah, harta rampasan perang itu kada boleh dibagi. Harta rampasan perang itu dibakar. Kalau zaman lagi bahari, zaman umat Nabi Muhammad, harta ghanimah itu boleh dibagi lawan orang-orang yang umpat perang. Dan lagi bahari, orang beribadah itu kada boleh di rumah. Mereka beribadah di tempat ibadah mereka. Misalnya jangan di masjid, di masjid. Kalau umat Nabi Muhammad beribadah itu, sembahyang itu boleh dimanapun tempatnya. Baik di rumah, baik di masjid, dan di lain-lain.
Qala ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan yasumuna laka syahra Ramadan. Aku dapati satu umat mereka puasa bulan Ramadan. Fatukfar lahum ma kana qabla dzalika. Maka Allah ampuni dosanya yang 11 bulan. Apabila umat Nabi Muhammad itu puasa Ramadan 11 bulannya itu Allah ampuni dosanya. Ujar Nabi Musa, jadikan mereka itu umatku. Maka ujar Allah, itu khusus umat Nabi Muhammad. 11 bulan kita berdosa, tapi dengan puasa Ramadan dosa yang 11 bulan itu Allah hapuskan. Qala ya Rabbi inni ajidu bil alwahi ummatan yahujjuna lakal baital haram la yaqduna minhum wataran ya'ijuna bil buka'ajijan wa yadijjuna bitalbiyati wajijan Wajalum ummati qalahum ummatu Ahmad. Ujar Nabi Musa, ya Allah, aku dapati umat mereka itu naik haji di Baitul Haram dan segala hajatnya itu Allah kabulkan. Dan ketika mereka itu mengucap talbiyah, mereka berteriak-teriak, maka jadikanlah mereka itu umatku. Maka ujar Allah, itu umatnya Nabi Muhammad. Wala fama tu'tihim ala dalika azidhum al-maghfirah wa usyabshuhum biman wara'ahum. Dan orang-orang yang naik haji itu di samping mereka itu hajatnya kabul, dosa-dosanya ujar Allah ku ampuni, dan aku memberikan syafaat kepada mereka itu, kepada itu keluarganya, biman wara'ahum. Qala ya Rabbi ini ajidu fil alwa ummatan subaha qalilatan ahlamuhum yu'allikuna al-bahaima wa yastaghfiruna min adh-dhunubi yarfa'u ahadum al-luqmata ila bihi bala tastaghfiru bi jawbi hatta yughfara lahu yabtatihu bi ismika wa yakhtimuha bihamdika. Ya Allah, aku dapati pada papan tulis tersebut ada satu umat, jumlah mereka sedikit, dan mereka itu gawiannya memakani itu binatang, dan mereka minta ampun daripada dosa mereka. Bahkan ketika mereka makan, memasukkan makanan ke dalam mulut mereka dan tidak tetap di tenggorokannya sampai Allah mengampuni dosanya. Dan umat itu ketika makan dia memulai dengan nama Engkau, dan ketika selesai makan dia menghabisi dengan memuji Engkau. Faj'alhum ummati qalahum ummatu Ahmad. Maka berkatalah Nabi Musa, jadikan mereka itu sebagai umatku. Maka ujar Allah, itu khusus umatnya Nabi Muhammad. Ummatu Ahmad. Qala ya Rabbi inni ajidu bil alwa ummatan humus sabiquna yaumal qiyamah wa humul akhiruna fil khalq. Aku dapati di papan tulis tersebut ada satu umat mereka itu terdahulu masuk surga, padahal mereka itu terdudi. Mereka itu terdudi. Ya Allah, jadikanlah mereka itu umatku. Maka ujar Allah, itulah umat Nabi Muhammad. Qala ya Rabbi inni ajidu bil alwa ummatan anajilhum bisudur yaqra'unaha faj'alhum ummati qalahum ummatu Ahmad. Qala ya Rabbi inni ajidu bil alwa ummatan hum ahaduhum idza hamma ahadun bihasanatin
ya'maluha falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidatun. Ujar Nabi Musa, ya Allah, aku dapati ada satu umat jikalau mereka berniat mencita-cita membuat satu kebaikan yang ia kerjakan akan dia dan ia tidak mengamalkan kebaikan tersebut, Allah tulis baginya pahala yang satu. Ada satu umat apabila ia berniat berbuat baik dan ia kada mengamalkan niat yang baik tersebut, Allah tulis pahala yang satu. Wa in amilaha kutibat lahu asru amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Dan apabila ia mengerjakan niatnya tersebut, maka Allah tulis 1 dibalas 10 sampai 1 dibalas 700. Karena itulah kita disuruh berisi niat nang baik-baik. Walaupun kada tagawi juga, misalnya aku apabila sugih kena hendak bersedekah misalnya. Tapi ketika niat kita itu ada, walaupun kita kada tagawi, karena kita kada sugih juga, pahala tetap kita dapat. Aku niat menuntut ilmu mulai ini sampai akhir umur misalnya. Ketika niat kita ada seperti itu, maka Allah tetap menulis pahala kita menuntut ilmu, walaupun kita kena ada perai misalnya. Tapi niat kita menuntut ilmu mulai awal sampai akhir umur kita. Jadi niat-niat kebaikan apabila kita kerjakan 1 dibalas 10 sampai 700. Apabila niat kebaikan itu kita kada tagawi, tetap dibalas Allah 1. Qala ya Rabbi, ini ajidu fil alwahi ummatan idza hamma hadun bi syai'ati thumma lam ya'malha lam tuktab alaihi. Ya Allah, ulun mendapati satu umat apabila mencita-cita mereka itu akan mengerjakan satu kejahatan dan dia tidak melaksanakan akan dia, maka tidak ditulis sebagai kejahatan. Wa in amilaha kutibat syai'atun wahidatun. Dan apabila ia mengerjakan satu kejahatan itu ditulis Allah itu satu. Jadi kalau kita berisi kejahatan misalnya 10 niat, nah 10 nanti ditulis kalau kita gawi. Tapi kalau kita berisi kebaikan, misalnya 1 kita kerjakan, niat kebaikan tersebut ditulis Allah 10 sampai 100. Karena itulah dikatakan dalam Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kayak apapun kebaikan itu mengalahkan kejahatan. Kayak apapun kebaikan itu mengalahkan kejahatan. Sejahat-jahatnya orang, ketika ada kebaikan lawan orang itu sebutinya, kejahatannya itu tadi kalah. Misal orang berisi kejahatan banyak, tapi ketika ia membaca la ilaha illallah tadi, misalnya ia membaca la ilallah, maka kejahatan yang banyak itu kalah dengan la ilaha illallah itu. Karena dalam hadis Nabi disebut barang siapa membaca la ilaha illallah sekali dengan menyaring atau memanjangkan suaranya, Allah ampuni dosanya sebanyak 4.000 dosa. Kita kadang mungkin sehari menggawi dosa itu sebanyak 4.000. Yang biasa kita habis selesai sholat, setelah amin kedua membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kenapa? Itu la ilallah kita baca 3 kali dan ditutup dengan Muhammadur Rasulullah. Karena la ilallah itu asal daripada seluruh tarikat atau disebut dengan talqin dzikir. Ya, dan kita membaca la ilaha illallah sambil bapak mata. Kenapa? Ya tadi sekali kita membaca Allah ampuni dosa kita sebanyak 4.000. Kalau 3 kali itu sebanyak 12.000.
Jadi walaupun umat Nabi Muhammad itu misalnya banyak bisi kejahatannya, kalau ini mengucap la ilaha illallah, kalah seluruh kejahatannya tersebut. Dulu ada orang ketika sudah meninggal, lalu hendak dimasukkan ke neraka. Ujar Allah, lihat tipak, apakah orang ini ada bisi kebaikan? Orang ini dah ada bisi kebaikan? Lalu dilihati, mulai tangan orang ini, tangannya kada pernah berisi kebaikan sedikit pun, batisnya kayak itu juga sabarataan dilihati. Habis lalu dilihati pulang air yang di montongnya, lalu dilihati pulang di giginya, di lidahnya, sekali ada di sela-sela giginya. Orang ini pernah seumur hidup membaca la ilaha illallah itu sekali. Pernah membaca la ilaha illallah seumur hidupnya sekali. Lalu la ilallah itu ditimbang lawan seluruh kejahatannya, maka seluruh kejahatannya itu kalah dengan bacaan la ilaha illallah. Artinya kayak apapun manusia umat Islam itu, umat Nabi Muhammad itu jahatnya pasti kalah dengan kebaikannya. Kita ini kan baca la ilallah itu sudah bahambur, apalagi malam Selasa beribu membacanya. Setiap malam Selasa kan, setiap malam Selasa ribuan membaca. Qala ya Rabbi, inni ajidu fil alwa ummatan hum khairun nas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fajal ummati. Ya Allah, ulun dapati di papan tulis tersebut ada umat mereka itu sebaik-baik manusia, mereka amar ma'ruf nahi munkar. Jadikan mereka itu umatku, ujar Allah, mereka itu umat Nabi Muhammad. Qala ya Rabbi, inni ajidu fil alwa ummatan yusharuna yawmal qiyamah ala salasi sulali. Ujar Nabi Musa, ya Allah, aku dapati di papan tulis tersebut satu umat mereka dibangkitkan pada hari kiamat itu nanti 3 golongan. Sulatun yang jannah bi ghairi hisab, ada umat Nabi Muhammad itu masuk kada hisab, artinya langsung masuk surga. Wa sulatun yuhasabuna hisaban yasira, satu golongan lagi dimasukkan dengan hisab yang sedikit. Wa sulatun yumahisuna thumma yadkhuluna jannata, dan yang ketiga mereka itu dimaafkan, artinya masuk neraka lalu dimasukkan Allah ke surga. Jadi kadada umat Nabi Muhammad itu nang kekal dalam neraka. Tidak ada umat Nabi Muhammad itu nang kekal di dalam neraka. Jikalau nya masuk neraka juga karena dibangkitkan Allah dan dimasukkan ke surga. Maka ujar Nabi Musa, jadikan ya Allah itu umatku. Jadi umat Nabi Muhammad itu pertama ada masuk surga, kada masuk surga langsung. Ada yang kedua masuk surga dihisab. Ada nang masuk neraka dulu lalu masuk surga. Jadi kadada kita itu umat Nabi Muhammad itu masuk neraka, kekal di neraka itu kadada. Adapun dalam Quran nawaquduhan nas wal hijarah itu balaman api neraka itu annas al kafirin. Balaman api neraka itu jadi orang-orang kafir. Wal hijarah dan sesembahan mereka. Qala Musa ya Rabbi, basatta hadhil khalqa li Ahmad wa ummati. Ya Allah, engkau memberikan akan ini kebaikan bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Faj'alni min ummati, menangga itu ya Allah jadikan ulun umatnya aja sudah. Kalau mereka itu bukan umat ulun, ulun aja pulang ya Allah jadikan umatnya.
jadikan ulun umatnya. Ketika Nabi Musa mengatakan kelebihan umat Nabi Muhammad, Nabi Musa itu akhirnya jadikan ulun, ya Allah, umat Nabi Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya Musa inni istafaituka 'ala nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Dan hai Musa, sesungguhnya aku memilih akan engkau atas ini manusia dengan kerasulanku, dengan kalamku, maka ambil olehmu apa yang aku berikan, jadilah kamu orang yang bersyukur. Artinya, nang ikam sudah diangkat jadi nabi dan rasul ini, itu syukuri. Kita kadang minta jadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah memberi kita jadi umat Nabi Muhammad, padahal kita kadang minta. Dalam Quran doa ada wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, Allah ridha memberikan dia kepada engkau, mayurdika, apa yang engkau ridhai. Jadi di dalam tafsirnya itu ketika turun ayat nang wala sawfa yu'tika fatarda, maka ujar Rasulullah, idzan la arda wa ahadun min ummati finnar. Ulun ya Allah kada ridha satu orang umat ulun itu masuk neraka. Itu perjuangan Rasulullah untuk kita ini berataan. Perjuangan sidin kada ridha apabila ada satu orang umat beliau itu masuk neraka. Qala Allah Ta'ala, wa in tad'uhum ilal huda. Hai Muhammad, jikalau engkau mengajak mereka itu orang kafir Quraisy kepada ini hidayah, la yasma'u, mereka tidak mendengarkan ajakan engkau. Wa tara, wa tarahum yanzuruna ilaika, dan engkau melihat mereka itu memandang mereka kepada engkau. Wa hum la yubsirun, mereka itu melihat engkau, tapi sebenarnya mereka tidak melihat kepada engkau. Jakar Ba'dul mufassirin fi tafsir yang menyebutkan sebagian ahli tafsir pada tafsir ini ayat, yanzurul kufar ila basyariyatin nabi wa la yanzuruna ila khususiyatihi minan nubuwah ghairiha. Orang kafir itu, kafir Quraisy itu cuma melihat basyariah, sifat kemanusiaan Nabi kita Muhammad. Mereka tidak memandang kepada kekhususiatan Nabi daripada kenabian beliau dan selainnya. Jadi itu nama Allah kita rajak tahijab lawan orang, kita rajak melihat basyariah seseorang. Ketika kita melihat basyariah seseorang, lalu kita menganggap orang itu sama lawan kita. Bahkan kita menganggap taharat kita pada orang karena kita melihat basyariah orang lain. Basyariah itu maksudnya sifat kemanusiaan orang lain. Kafir Quraisy itu kenapa mereka kada mau beriman lawan Nabi kita Muhammad? Karena mereka melihat basyariah Nabi. Nabi itu anak yatim, Nabi itu gaweannya mengembala kambing, Nabi itu bisa jual makan di pasar. Itu nama Allah mereka karena mau beriman, karena melihat basyariahnya Rasulullah, bukan melihat kekhususiatannya. Kita kenapa kada percaya lawan wali-wali? Karena kita melihat basyariahnya si wali tadi, bukan melihat khususiat daripada wali itu. Kita kada melihat kekhususiatan sini, keistimewaan sini. Lalu dianggapnya wali itu sama aja lawan dia.
Fala yantafi'una bidzalika nadhar, maka mereka itu tidak bermanfaat pandangan mereka itu kepada Nabi. Nah kayak itu juga kita biar lawan orang soleh itu, biar kita melihat orang soleh itu tuhuk, memandang orang soleh itu tuhuk. Tapi kalau kita bisa melihat cuman syariahnya, pandangan kita tadi kada ada manfaat apa-apa. Orang jaga aja atau kumpulan sidin. Tapi kenapa kita kada dapat manfaatnya? Karena kita tadi memandang sidin, memandang basyariah sidin, bukan memandang khususiat sidin. Orang berbanyak, jaga di kampung, ada guru di sana misalnya, karena ia memandang basyariahnya, lalunya kada umpat mengaji lawan guru tadi, biasa-biasa aja. Paling-paling guru tadi diundangnya apabila keselamatan, jaga gurunya itu pengajian, ia kada umpat. Kenapa? Ia terpandang basyariah sidin tadi. Cakanya terpandang khususiatnya, maunya umpat mengaji, maunya menuntut ilmu. Coba kita lihat tidak banyak ya, jaga kita itu biasa keluarga, karena mereka memandang basyariah kita pengajian, ya kada umpat. Kenapa? Ini terpandang basyariah karena terpandang kemanusiaan kita aja. Itu keluarga aku, itu sepupuku, itu sepupu dua kaliku, misalnya itu anak-anakku. Nah, pintangan di situ aja, lalu yang kada umpat mengaji karena terlihat basyariahnya. Jadi ngalih juga, menurut orang terlihat anu basyariah orang lain itu. Orang kafir itu tuhuk melihat Nabi. Cuman mereka tidak melihat khususnya Nabi, tapi mereka melihat basyariahnya Nabi. Ujar bahasa apa? Bahasa Banjar itu khilaf mata, bangkang kepala. Khilaf mata, bangkang kepala. Jadi apabila kita salah lihat, khilaf mata, bangkang kepala. Kada pinandu, mereka kada pinandu, kafir Quraisy itu kada pinandu lawan Nabi Muhammad. Mereka tahu cuma Muhammad bin Abdullah, Muhammad anaknya Abi Thalib. Melihat tiap hari bertamu, cuman pertemuan mereka, pandangan mereka tidak ada manfaat apa-apa. Sekadar melihat aja. Tak lihat di apa? Tak lihat di kulitnya, kada tak lihat di isinya. Alih biar, wong kada pinandu di ngalih. Ngaran kada pinandu. Dulu ada di dalam kitab Al-Fulailah wal Hikayah. Kisah 1001 malam. Jadi orang ini ada berisi batu, pengusir lalat, batu itu. Lalu di pasar itu bila ada batu, lalat itu kada baparang. Orang ini kada tahu kenapa nih lalat ini kada baparang. Lalu ada orang melihat, orang nang tahu nih, oh ini batu pengusir lalat. Lalu orang tadi menukari. Tukari orang murah, orang jual dia. Kada tahu kada tahu di manfaat batu tadi, batu pengusir lalat dijualnya. Imbah tahu batu yang dijualnya tadi itu batu pengusir lalat, orang tadi siuk. Yang ada tahu, asal yang ada tahu, Bang.
Mbah hilang batunya tadi hanya dipadahkan orang itu batu pengusir anak siupnya. Kita ini kan banyak kada tahu lawan manfaatnya lampu itu, kita kada tahu. Imbah kena pajah hanyalah tahu baguna pang lampu ini sekalinya. Ini judulnya kada binandu lah. Jadi mun kada binandu itu ngalih. Binandu. Kafir Quraisy itunya kada binandu, Nabi Muhammad Rasulullah itunya kada binandu. Lalu kada beriman, padahal tak kumpul, padahal sejaman. Tapi kenapa mereka kada dapat manfaat? Karena kada binandu. Ulunnya nambah kacamata ini biar kadang-kadang ada pinandu uju lagi ulun orang. Pak kacamata itu sudah bisa ada pinandu uju. Empat sudah anuannya iya ada pinandu uju. Munsawat kita misalnya bisi mata ini mata jelas kada pinandu lawan siapa tadi? Lawan Muhammad Rasulullah. Lawan Muhammad Rasulullah ada pinandu. Nang ya panggil sahaja. Melihat aja. Melihat lawan Rasulullah tu nya melihat. Cuman ia melihat basyariah tadi, melihat sifat kemanusiaannya, lalu kada itu igulnya mengaji kada umpat. Pokoknya ngalih, apabila ada binandu, ngalih. Dzikru syaitan wal wasati, bab menyebutkan masalah menyebutkan syaitan dan was-wasnya syaitan. Fitnatul syaitan, fitnahnya syaitan. Uriana jama'atan kanu yatamina fi badil masajid ala dzikrin wa mudzakaratin fahasadamu syaitan. Diriwayatkan ada satu jamaah mereka berkumpulan di sebagian masjid, yakni apa tujuan mereka berkumpul masjid berzikir dan mudzakarah. Maka mahiri akan mereka itu oleh syaitan. Artinya syaitan sarik bana lawan orang nang beribadah di masjid. Nang orang tu gawe di masjid berzikir dan mudzakarah ilmu, syaitan itu hasadahum, lalu syaitan itu hiri. Inya kada katujuan lawan orang nambah ibadahan di masjid. Pahasadahum, pahasadahum syaitan wa arada ayyufarriqahum, lalu syaitan berusaha untuk memisahkan mereka itu. Kayak apa orang itu kada berzikiran di masjid dan kada mudzakarahan di masjid. Walam yakdir alaihim, kada kuasa syaitan itu untuk memisahkan mereka itu. Kayak apa cara supaya mereka jangan berbacaan di masjid lawan berzikiran. Falamma syafahu wa ajiza ayyabtinam dhahaba ila suki, manakala syaitan tadi lemah daripada memfitnah mereka itu supaya jamaah masjid tadi keluar dari masjid, jangan berzikiran, jangan mudzakarah, dhahaba ila suki, fa'agra, lalu ia pergi ke pasar, lalu ia merusak di antara baina isnaini, di antara dua orang yang ada di pasar, hatta tafaza'a wa tadaraba, sampai orang di pasar tadi bakalah hiyah.
diganggunya orang usaha di pasar, lalu antara penjual sama penjual bakalahi, antara pembeli lawan pembeli bakalahi, hatta tadaraba, sehingga keduanya saling pukul memukul. Wasaha ashabiya ahlal masjid, sekalinya nang di pasar tadi berucap karena masjidnya para pasar, hai bubuan orang nang dalam masjid, adriku ikhwanakum min ahlus suq faqad waqa'a bainahum syarrun, orang ahli masjid tolonginlah mereka ini, saudara kamu daripada bubuan ahli pasar, sungguh terjadi antara mereka itu kejahatan. Fahma hadaman fil masjid lil islah baina man dzukira, lalu turunanai orang-orang di masjid tersebut untuk mendamaikan orang nang bakalahi tadi, baina man dzukira, di antara orang-orang yang disebutkan, wa tafarraqu an majlisihim, lalu nang di masjid jadi bubar karena hendak mendamaikan nang orang bakalahian tadi, nang asik berdikiran tadi, lalu inya ampih berdikir gara-gara orang bakalahi di masjid, orang pakorek minta tolong. Wadzalika qasdu syaitan, itulah tujuan syaitan. Tujuan syaitan kayak apa caranya orang di masjid tadi ampih babaca. Wadzalika qasdu syaitan, itu tulisannya sama lah di kitab itu. Jadi syaitan itu macam-macam cara, kayak apa orang di masjid itu bubaran. Kadada lagi orang namu dzikiran, kadada lagi orang namu dzakarah ilmu. Jadi kita menggada paham trik-triknya syaitan, kita nang rugi karena kita kadapinan du lawan syaitan. Jadi ngalih kadapinan du. Di dalam apa? Di dalam kitab di dalam kitab itu ada kejadian ketika terjadi tanah longsor, orang ini gawiannya wiritannya cuma menyebut iblis laknatullah, iblis laknatullah. Ketika terjadi longsor, lalu ada tim namanya menyelamatkan dia, imba selamat, lalu nyebut ucap terima kasih pian menyelamatkan ulun nih dari longsor. Lalu ditangoni pian ini siapa, pina dari tim mana, pian ini Basarnas kah Tagana kamu misalnya, penolong ulun nih, artinya alhamdulillah ulun ini selamat. Jadi wujud orang tadi, aku kada nolong ikan, aku kada nolong ikan. Padahal kan ini jaga anu mati orang tadi selamat. Ujar orang tadi, aku kada nolong ikan. Biar nih siapa nang nolong lu nih? Aku nih nang, iya nang raja ikam sambat nih tuh. Nang iblis laknatullah tuh ya aku orang. Kenapa pian baik pada nolong ulun? Aku kada nolong ikam jadi iblis tadi. Caka ikam mati itu mandi kena longsor, ikam mati syahid. Tapi ikam kau tolong selamat belum tentu ikam mati syahid. Kalau kita kan biasa apabila selamat, alhamdulillah ujian kita nih. Padahal di baliknya itu cakanya mati tadi mati syahid. Apabila selamat belum tentu mati syahid. Jadi syaitan itu punya trik lawan kita ini, menghancurkan kita ini macam-macam triknya. Jadi mungkin kita kada tahu triknya syaitan, kita nang sengsara berada. Jadi syaitan itu maulah trik macam-macam cara. Cuma kita kada paham lawan triknya syaitan. Kita kada paham. Dibunguli syaitan, kita kada mengerti.
Qala rajulun Hasan ya Aba Sa'id ayadamu syaitan. Pernah orang bertakun kepada Imam Hasan Basri, syaitan itu bisalah guring. Fatabasama lalu sidin tersenyum wa qala lau nama lastarahna, jikalau syaitan itu bisa guring kita ini nyaman ya sidin, tapi syaitan itu kada bisa guring, ia menggoda kita itu nonstop 24 jam mengantuk dia syaitan itu kada. Syaitan itu lebih jahat daripada corona. 24 jam inya merusak akidah kita, merusak keimanan kita, merusak keyakinan kita. Kayak apa supaya iman kita digoyah, kayak apa iman kita dirampok. Itu gawian syaitan. Kita nih biar kalau diberi kerangan haur-haur dibunguli syaitan. Haur-haur dibunguliannya. Kan jimat ada di tangan kita masing-masing. Kayak HP. Misalnya kita banyak dibungulinya juga. Kadang-kadang HP kita gunakan nggak ada bapak-ibu. Pulsa duit habis, sudah ada bapak-ibu. Jaka kawa kan HP itu kita gunakan nang bermanfaat supaya jadi pahala lawan kita. Dan kita dibungulinya nih, kadang-kadang mengikut HP berapa jam, beribadah berapa jam. Mengikut HP itu berapa jam, beribadahnya berapa jam. Begitu mengikuti HP-nya, malam sawat jam mengikuti HP juga ada kuring. Mau dibawirin gitu nih, habis duha mikir HP, habis juhur, habis asar, habis maghrib, habis apa, habis isya, model kayak sembahyang 5 waktu juga. Ada wiritan, maka apabila kada memiliki HP itu garing atau gatalan awak. Kalau anak ulun alhamdulillahnya kada. Alhamdulillah. Wallahu a'lam al-Fatihah. La taratina bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta alaihim.